Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufi Surya Laksana, mahasiswa STKIP Infada Cirebon, jurusan PTKB. Di sini saya akan menjelaskan materi integral tak tentu dan integral tentu. Dalam penjelasan materi kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama sejarah integral, yang kedua pengertian integral, yang ketiga rumus dasar integral tak tentu, dan yang keempat rumus dasar integral tentu. Sejarah integral. Dalam sejarah matematika, integral lebih dikenal sebagai antidiferensial atau yang kita kenal juga sebagai antiturunan. Dengan kata lain, integral adalah kebalikan dari turunan. Baik integral ataupun diferensial, keduanya merupakan bagian dari ilmu kalkulus dalam matematika. Menurut sejarah, tokoh yang mengembangkan dan memperkenalkan konsep diferensial dan antidiferensial atau integral dalam ilmu matematika adalah Gottfried Wilhelm Leibniz, atau lebih dikenal dengan Leibniz saja. Menurut sejarahnya, orang yang tercatat pertama kali mengemukakan ide tentang integral adalah Archimedes, seorang ahli matematika bangsa Yunani yang berasal dari Syrakusa 287 sampai 212 sebelum Masehi. Ia menggunakan ide itu untuk menghitung luas daerah lingkaran, daerah yang dibatasi parabola dan tali busur dan sebagainya. Apa itu integral? Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral. Pertama, integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan disebut sebagai integral tak tentu. Kedua, integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu disebut integral tentu. Ya, yang pertama kita akan menjelaskan integral tak tentu. Integral tak tentu atau disebut juga dengan antiturunan adalah bentuk operasi pengintegralan yang menghasilkan suatu fungsi baru. Integral sangat berperan dalam matematika. Teorinya dapat menentukan luasan di bawah kurva suatu fungsi. Integral berguna untuk limit penjumlahan yang berkesinambungan terhadap fungsi yang kontinu. Integral adalah antiturunan. Kemudian jika f adalah suatu fungsi kontinu, maka hasil integral fungsi f dinotasikan f dengan f kapital ya. Bisa lihat sendiri di sini berbeda ya f-nya. Jenis integral berdasarkan batas-batas fungsi, ada yang tertentu, ada yang tak tentu. Berikut pembahasan untuk jenis integral dengan batas yang tidak tertentu. Ya, kita sini ada rumus dasar integral tak tentu. Ya, di sini integral ax pangkat n dx sama dengan a x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 plus konstanta atau c. Kita bisa lihat sini pengertiannya. Ax pangkat n itu fungsi persamaan, a itu konstanta, x itu variabel, n itu pangkat dari fungsi persamaan, c itu konstanta. Jadi di sini pangkat ditambah 1 dan ditambah dengan per pangkat tambah 1, jadi ikut ke bawah. Ya, kita coba contoh soal integral tak tentu. Yang pertama, kita dapat soal integral 3x dx. Itu soalnya sama dengan 3x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah konstanta sama dengan 3x kuadrat per 2 tambah c. Jadi di sini pangkat ditambah 1 ya, karena sini tidak ditulis atau artinya itu pangkat 1 ditambah 1. Pokoknya setiap pangkat itu ditambah 1 ya. Jelas di sini 3x 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 2, 3x kuadrat pangkat 2 tambah c. Ya, lanjut ke nomor 2, integral dari 9x kuadrat dx. Yaitu sama dengan 9x kuadrat tambah 1 per 2 tambah 1 tambah konstanta sama dengan 9x pangkat 3 per 3 sama dengan 3x pangkat 3 tambah c. Jadi sini jelas dari awal sini pangkatnya 2 ditambah 1 dan ditambah dengan per 2 tambah 1, jelas 9
X pangkat 3 ini dari mana? Dari 2 tambah 1 ini pangkatnya. Dan bawah juga 2 tambah 1, 3. Dan ini hasil 3, pangkat 3 dari mana? 9 bagi 3, yaitu 3X pangkat 3. Oke, kita lanjut nomor 3. Integral dari 2X pangkat 6 tambah 3 dx. Yaitu sama dengan 2X pangkat 6 tambah 1 per 6 tambah 1 tambah 3X tambah konstanta. Sama dengan 2X pangkat 7 per 7 tambah 3X tambah konstanta. Ya, sudah jelas di sini dari awal ini pangkatnya 6 ya. Ingat kan, karena ini ditambah 1 jadi 7, 2X pangkat 7. Dan bawahnya 6 tambah 1, 7. Jadi 2X pangkat 7 per 7 tambah 3X. 3X ini tidak ditambahkan karena di sini X-nya 0 ya. Dari awal sini nggak ada variabel X-nya. Kita tambah X yang artinya X-nya 0 atau tidak ada nilainya variabelnya. Ya, kita lanjut ke nomor 4. Integral dari 3X pangkat 4 kurang 2X dx. Itu sama dengan 3X 4 tambah 1 per 4 tambah 1 dikurangin 2X pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah konstanta. Sama dengan 3X pangkat 5 per 5 kurang 2X kuadrat per 2 tambah C. Sama dengan 3X pangkat 5 per 5 kurangin X kuadrat tambah C. Tetap di sini ditambah 1, yaitu ini pangkat 4 tambah 1 dan turun ke bawah. Ini X. Nah, ini kan bedanya yang 3 ini tidak ada, berarti 0. X-nya ini ada X cuma tidak tulis pangkat 1. Itu artinya 2X ini nih pangkat 1. Ya, jelas ini lihat 2X 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Ini hasil penjumlahan dari sini, yaitu 3X pangkat 5 per 5 kurang 2X kuadrat per 2 sama dengan 3X pangkat 5 per 5 kurangin X kuadrat. Ini X kuadrat dari sini ya, 2 dicoret ya, karena sama ini bilangannya. Jadi yang tersisa X kuadrat 3X pangkat 5 per 5 ini tetap. Kita lanjut di penjelasan yang kedua, itu di integral tentu atau penjelasan terakhir ya. Tadi yang sebelumnya di integral tidak tentu. Integral tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan. Batasan tersebut biasanya disebut sebagai batas atas dan batas bawah. Batas variabel integrasi umumnya ditulis di bagian atas dan di bawah notasi integral. Karena variabel integrasinya memiliki batas, maka hasil integral tentu merupakan suatu bilangan yang pasti dan bukan merupakan penyelesaian umum seperti halnya integral tentu. Ya, di sini ada rumus dasar integral tentu. Di sini bedanya di bagian logo integralnya ini ada batas atas dan batas bawah ya. Berbeda dengan integral tak tentu, tidak ada batasannya atau tak terbatas, makanya tak tentu. Oke, kita lanjut. Integral atas sekian dan integral bawahnya sekian. AX pangkat N dx sama dengan AX pangkat N tambah 1 per N tambah 1. Sama saja dengan rumus dasar pada integral tak tentu ya. Cuma bedanya kita akan menambahkan atau memasukkan angka batas atas dan angka batas bawah pada bagian ini. Jadi tetap ditulis ya, batas atas dan batas bawahnya sama dengan A dalam kurung batas atas pangkat N dikurangin A dalam kurung batas bawah pangkat N. N-nya yang sudah dijumlahkan ya, dari ini N tambah 1. Oke, di sini ada penjelasannya. X pangkat N itu fungsi persamaan, A itu konstanta, X itu variabel
N itu pangkat dari fungsi persamaan, A itu batas atas, dan B itu batas bawah. Ya, lanjut kita ada di contoh soal integral tentu. Oke, soal yang pertama ya, itu soal yang pertama itu integral batas atasnya 3, batas atasnya 1, 4x dx sama dengan, kita mulai sini sama saja dengan integral tertentu ya rumusnya ya, yaitu 4x pangkatnya ditambah 1 dan di bawahnya per atau ditambah 1 atau ngikutin pangkatnya, yaitu hasilnya 4x kuadrat per 2. Oke, jangan lupa ditulis di akhir, kita masih tetap tulis pangkatnya kan, bukan pangkatnya, batas atas dan batas bawah, karena belum diturunkan atau belum dimasukkan, yaitu 4x kuadrat per 2 itu hasil berapa? 2x kuadrat. Jelas ya, 4 bagi 2 2x kuadrat ya. Tetap masih ditulis batas atas dan batas bawahnya karena belum dimasukkan. Nah, di sini kita akan memasukkannya. 2 dalam kurung 3 kuadrat dikurangin 2 dalam kurung 1 kuadrat. Oke. Di sini 2 kita dapatkan dari ya ini. Dari sini. Dan 3 ini batas atas, per 2 ini dapat dari mana? Dari pangkat n ini, dari pangkat x-nya ini, x tersebut nih. Dikurangin 2 sama dengan ini juga dari sini. 1 ini dari mana? Dari batas bawah. Jadi batas atas dikurangin batas bawah. Yang berbeda itu saja. Sama dengan 2 kali 9 dikurangin 2 kali 1 sama dengan 18 dikurangin 2 sama dengan 16. 2 kali 9 dapat dari mana? Dari sini ya. Kita jumlahkan dulu, ini 3 kuadrat itu hasil berapa? 9. Jadi 2 kali 9 itu 18 dan ini 1 kuadrat hasil berapa? Tetap 1 ya. 1 kali 2. 1 kuadrat itu 1. 2 kali 1 sama dengan 18 kurangin 2 yaitu 16. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, di sini kita bisa lihat ini batas atas dan batas bawahnya berapa, berbeda dengan nomor 1 ya. Ini batas atas 2 dan batas bawahnya, batas atas 2, batas bawah 1. Itu soalnya batas atas 2, batas bawahnya 1, 9x kuadrat dx. Oke, kita jumlahkan seperti biasa, 9x kuadrat tambah 1. Oke, ingat tambah 1 dan pernya ikutin pangkat yang ditambahkan, yaitu 2 tambah 1, dan hasilnya 9x pangkat 3 per 3. Pangkat 3 jelas 2 tambah 1. Dan kita jangan lupa tulis batas atas dan batas bawahnya karena belum dijumlahkan atau belum dimasukkan ya, belum dihitung. Sama dengan 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 itu dari mana? 9 per 3 itu 9 bagi 3 yaitu 3. X pangkat 3. Batasnya tetap ditulis karena di sini belum dijumlahkan atau dimasukkan lah. Sama dengan seperti biasa ya. Batas atas dikurangi batas bawah. Batas atas ini pangkat dari ini nih, dari pangkat n ini yang 2 tambah 1 ini. 3 ini kita diperoleh dari sini, dari penjumlahan 9 per 3 ini ya. Jadi 3 dalam kurung 2 per 3 dikurangin 3 dalam kurung 1 pangkat 3 sama dengan 3 kali 8 dikurangin 3 kurang kali 1. Ya jelas ini 8 dapat dari mana? Dari 2 per 3 yaitu 8. Ini 1 dapat dari mana? 1 per 3. Jadi 3 kali 8 berapa? 24 dikurangin 3 kali 1 berapa? 3. Jelas 24 kurang 3 itu 21. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sini batasnya atas dan batas bawah sama dengan nomor 1 ya, yaitu berapa? Batas atas 3 dan batas bawah 1. Itu hasil dalam kurung 3x kuadrat dikurangin 2x tutup kurung dx. Sama saja kita pangkatnya ditambah 1 dan pernya diikutin pangkat penjumlahan 1 itu. Jadi 3 pangkat 2 tambah 1
per 2 tambah 1 dikurangin 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Oke, di sini mengapa bisa 1 pangkatnya? Karena sini x-nya. Karena x-nya cuma tidak ada pangkatnya, itu sama dengan x pangkat 1. 2 pangkat 1 tambah 1 tetap dijumlah 1 ya. Per 1 tambah 1. Ini 3 pangkat 3 per 3 didapat dari 3 pangkat 2 tambah 1 ya, dari sini. 3 pangkat 3 per 3 kurangin 2 kuadrat per 2. Kita tetap tulis ini batas atas dan batas bawahnya karena belum dimasukkan batas atas batas bawah atau belum diperhitungkan ya. Ini jumlah sama dengan x pangkat 3 kurangin x kuadrat. Itu x pangkat 3 kurangin x kuadrat itu dapat dari mana? Dari penjumlahan ini. Jadi dari penjumlahan ini, pertama 3 pangkat 3 di per 3. 3 bagi 3 habis ya, kita coret. Jadi hasilnya pangkat 3 doang ya. Kita tulis x pangkat 3 2 kuadrat per 2. Habis juga karena bilangan yang sama, kita coret. Sisanya pangkat 2. Jadi kita tulis x pangkat 2. Oke, kita mulai menghitung. Kita sama ya. Nah, sini hasilnya 3 pangkat 3 dikurangin 3 kuadrat dikurangin 1 pangkat 3 per 1 pangkat 2. Ini 3 dari mana? Ini batas atas, ini batas atas, dan ini batas bawah, ini kurangnya ya. Ini pangkat karena ada dua konstanta ya yang memiliki 2 pangkat ya, ini pangkatnya 3 dan pangkat 2. 3 dan pangkat 2. Bilang batas atas 3, batas atas bawah 1. Oke, kita tinggal jumlahkan 3 pangkat 3 itu berapa? Ya, 3 pangkat 3 berapa? Yaitu 17 dikurangin 3 pangkat 2 itu berapa? 9 dikurangin 1 pangkat 3 itu 1 dikurangin 1 kuadrat itu 1. 27 dikurangi 9 kita turun ke bawah itu 18 dan dikurangi 1 kurang 1 jelas itu 0 sama dengan 18. Oke. Selesai pembahasan materi dari saya. Intinya rumus dasar dari integral tak tentu dan tentu itu sama. Yang berbeda itu yang tentu itu batas atas dan batas bawahnya diperhitungkan atau dihitunglah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata karena sama-sama kita sedang belajar. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 terakhir. 18 kali 2 berapa?